Shalom. Happy Sunday. Yuk kita akan mulaikan ibadah kita di hari ini. Yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Ayo semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Dan kita akan buka ibadah kita dengan doa. Nanti teman kita akan bawakan doa pembukaan ya. Yuk silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu. Saat ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke semua sudah siap memuji Tuhan? Yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk kita akan memuji Tuhan sama-sama. Tetap milikmu, minggu aku
Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami ada, karena itu semua karena kasih setia-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi kami agar bisa mendengarkan dengan secara baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang hari ini bisa ketemu dengan kalian lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kak Riris berharap seminggu yang lalu adik-adik sehat-sehat dan hari ini juga sehat dan kita bisa sama-sama menikmati ibadah hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau hingga hari ini Tuhan Yesus masih terus menyertai dan menjaga kami. Kami percaya Tuhan akan terus ada bersama dengan kami dalam keadaan dan situasi apapun. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyukur jika hari ini kami boleh ada bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh mengerti dengan baik. Tuhan sedang menolong mengarahkan hati kami, pikiran kami untuk benar-benar tertuju pada pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Riris mau nanya nih, untuk saat ini siapa yang pernah merasa sedih sekali? Boleh angkat tangannya? Oke. Atau ada yang merasa ketakutan? Takut mungkin karena ditinggal mama sendirian. Atau takut mungkin karena di sekolah ada PR yang nggak bisa dikerjakan. Waduh, gimana ya? Jangan-jangan nanti ibu gurunya marah karena nggak mengerjakan PR. Nah, pada waktu takut, pada waktu sedih, apa kalian tetap ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang terus menjaga dan menyertai? Nah, kalau ada yang masih ragu-ragu, kalau ada yang masih khawatir, Kak Riris mau ceritakan ke kalian satu kisah Alkitab di mana orang ini benar-benar dalam keadaan apapun, dalam takut, dalam sedih, dalam khawatir, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Mau tahu? Ayo kita dengarkan ceritanya ya. Nah, pada satu ketika anak-anak Tuhan sedang berjalan di surga dan mereka menghadap pada Tuhan. Tapi kalian tahu, pada waktu anak-anak Tuhan, para malaikat jalan, ada bersama dengan mereka juga iblis. Iblis terus mengikuti kemana anak-anak Tuhan berjalan dan iblis ingin tahu apa yang akan Tuhan katakan tentang orang-orang di dunia. Nah, iblisnya bilang, aku pasti akan menguasai dunia. Anak-anak pasti tetap akan ketakutan. Anak-anak pasti akan tetap merasa khawatir. Itu kata si iblis. Tapi benar nggak ya? Bahwa iblis bisa menakut-nakuti semua orang di dunia ini. Nah, pada waktu itu, kemudian tibalah bahwa Tuhan mendengarkan apa yang dikatakan iblis. Maka Tuhan bilang, "Hai iblis, kamu tahu, di dunia ada satu orang yang sangat aku sayangi. Dia nggak pernah salah. Dia juga nggak pernah berbuat dosa. Dan di dalam apapun dia terus memuji Tuhan." Lalu iblis pikir, oh, aku tahu siapa itu. Ya, Tuhan bilang, ya, dia adalah hambaku Ayub. Ayub yang terus mengasihi Tuhan. Lalu iblis bilang, ya Tuhan, Ayub terus sayang sama Tuhan karena Ayub nggak pernah sakit, Ayub nggak pernah kecewa, Ayub nggak pernah takut. Karena apa? Karena Tuhan memberkati Ayub. Ayub punya harta yang banyak. Ayub punya anak-anak yang banyak. Ayub punya pegawai, karyawan yang menjaga ternaknya banyak. Dan semua dalam keadaan baik-baik. Coba Tuhan, coba kasih cobaan. Aku yakin pasti si Ayub marah. Lalu Tuhan bilang, hei iblis,
kamu bisa katakan itu, tapi coba aja, cobain. Kalau memang Ayub mau mengutuki aku, kalau Ayub mau menyalahkan aku, coba aja. Kamu boleh membuat Ayub susah, tapi jangan ambil nyawanya. Wah, iblisnya senang. Wah, aku bisa mengalahkan Ayub pasti. Lalu tiba-tiba pada waktu itu Ayub sedang ada bersama istrinya. Dan dia mendengar ada para pelayannya yang menjaga ternak bilang, Ayub, Ayub, coba lihat. Waktu itu, pada waktu keledaimu, lembu sapimu ada di padang rumput, tiba-tiba orang Sheba datang. Mereka merampas semua kambing dombamu, semua pegawaimu juga dirampas dan dibunuh, dan cuma aku yang selamat. Ayub heran, orang Sheba ya? Belum selesai, Ayub berpikir, pegawai yang kedua, orang yang kedua datang. Dia bilang, Ayub, Ayub, lihat. Dari langit ada yang menyambar ternak-ternakmu. Penjagamu datang. Dan tiba-tiba api dari langit menyambar semuanya. Dan cuma aku sendiri yang selamat. Ayub mulai berpikir, tadi orang Sheba. Dan sekarang api dari langit. Kenapa? Belum selesai, Ayub habis berpikir, tiba-tiba datang lagi orang yang ketiga. Ayub, Ayub, orang Kasdim menyerbu dan merampas semua ternakmu. Nggak ada yang tersisa, Ayub. Semua diambil, semua dibawa. Ayub tetap terdiam dan dia mulai mikir, kenapa? Kenapa semuanya habis? Dan adik-adik tahu, pada waktu orang pertama mengabarkan kabar buruk, orang kedua mengabarkan kabar buruk, bahkan orang ketiga mengabarkan kabar buruk, tiba-tiba ada orang keempat datang. Ayub, anak-anakmu sedang berkumpul di rumah anak sulungmu. Tiba-tiba angin riut bertiup, rumahnya terangkat, rumah itu roboh dan semua anak-anakmu mati saat itu. Ayub mulai terdiam. Dia mulai sedih. Dia mulai takut. Apa yang dia lakukan? Dia membuka bajunya, dia bilang, Tuhan, apa yang aku lakukan sehingga Tuhan marah padaku? Kalian pernah nggak dalam waktu yang bersamaan 4 hal yang jelek dikabarkan orang-orang di dekat kalian? Dan apa yang kalian lakukan? Ayub, di Alkitab dikatakan Ayub mengoyak pakaiannya, tanda ia berkabung. Tapi tidak sekalipun ia menyalahkan Tuhan untuk semuanya. Dia tetap beriman. Dia tetap percaya bahwa sekalipun 4 musibah bersamaan datang, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan tetap sayang padanya. Sama sekali Ayub tidak menyakiti hati Tuhan. Dia tetap berdoa. Dia tetap katakan, Tuhan Yesus baik. Nah, pada waktu Ayub berdoa, dia mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan. Ayub sama sekali nggak menyalahkan Tuhan. Dia tetap mengucap syukur. Dia melihat bahwa di dalam 4 masalah yang dihadapi, dia tetap ada. Dia tetap sehat. Dan dia tetap bisa membuat korban bakaran sebagai korban ucapan syukur. Ya, nah kemudian pada waktu itu dia merenung, dia terus ada di dalam doa-doanya, dia terus mengucap syukur dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Oke, nah pada waktu itu iblis datang lagi ke hadapan Tuhan. Tuhan bilang sama iblis, hei iblis, 4 hal yang jahat sudah aku izinkan kamu lakukan. Tahu kan? Ayub sama sekali tidak menyalahkan aku. Ayub tetap menaruh korban bakaran sebagai ucapan syukur. Lalu apa yang terjadi? Iblis bilang,
Tuhan, kan Tuhan bilang harta bendanya habis. Dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap nggak takut. Tapi coba Tuhan, kulit ganti kulit. Itu kata si iblis pada Tuhan, ya. Lalu ketika iblis mengatakan itu, Tuhan bilang apa? Oke iblis, kali ini aku juga mengizinkan kamu untuk mencobai Ayub. Dan adik-adik tahu, Ayub tetap duduk di tempatnya. Dia sama sekali dengan tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan di Ayub 1 ayat 21, Ayub bilang apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik iman Ayub kepada Tuhan. Dia sama sekali nggak menyalahkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, waktu aku lahir aku juga telanjang. Dan waktu Tuhan kasih semuanya itu cuma sementara. Aku nggak akan pernah menyalahkan Tuhan. Dia tetap katakan apa? Terpujilah Tuhan. Wah, sesuatu yang luar biasa. Dan kalian tahu, itu membuat iblis semakin marah. Aku akan lakukan kali ini dengan seizin Tuhan untuk membuat Ayub menjadi marah, menjadi benci, menjadi tidak percaya lagi pada Tuhan. Iman Ayub yang begitu tebal, iman Ayub yang begitu sungguh-sungguh pada Tuhan, kali ini dicoba lagi adik-adik. Kalian mau tahu apa yang iblis akan lakukan? Iblis pun datang lagi ke rumah Ayub dan dia melihat bahwa ada Ayub di rumah itu. Tetapi anak-anak Tuhan, anak-anak malaikat tetap ada bersama dengan iblis, mengikuti iblis untuk datang ke rumah Ayub. Dan para malaikat yakin, sama seperti yang Tuhan katakan, Ayub tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Ya, nah lalu tiba-tiba di suatu malam Ayub berteriak, kalian tahu adik-adik, tiba-tiba dari ujung kaki, tangan, badan sampai kepala Ayub semua luka. Ada luka-luka yang menyakitkan. Bahkan ketika para pelayan mencoba ngelapin luka-lukanya, Ayub merasa, ini sakit sekali. Ini sakit sekali Tuhan. Tetapi apa adik-adik? Ayub tetap dengan imannya. Dia hanya duduk dan mengatakan, oh Tuhan, ampuni aku jika aku berbuat salah Tuhan. Ampuni kalau aku menyakitkan. Kalian tahu, Ayub sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Di dalam kesakitannya, tadi kakinya, tangannya, badannya, kepalanya semua sakit. Tetapi Ayub sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Dengan luka-lukanya yang penuh, Ayub tetap mengucap syukur. Ayub tetap bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Engkau yang baik. Dan kalian tahu, itu sama sekali salah dari apa yang iblis katakan. Kan iblis bilang kalau badannya yang dilukai, pasti Ayub akan menyalahkan Tuhan. Tapi Ayub sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan pada saat itu, ketika istri Ayub datang, dia datang dan bilang, Ayub, apa dosamu ini sampai kamu bisa kayak gini? Luka-lukamu penuh, apa kesalahanmu? Dia menjadi marah pada Tuhan. Dan istrinya menyalahkan Tuhan. Oke? Tetapi Ayub di dalam segalanya tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dan tidak menyalahkan Tuhan sekalipun. Kalian tahu istrinya bilang apa? Ayub, kamu sudah bersalah, kamu sudah berdosa, dan sekarang marahlah pada Tuhan yang menghukum engkau. Masa Tuhan gak sayang? Kamu dikasih penyakit sampai segini banyak. 4 musibah yang lalu belum selesai dan sekarang Tuhan kasih sakit lagi. Salahkan Tuhan. Apa Ayub menyalahkan Tuhan? Enggak adik-adik. Ayub tetap dengan imannya bahwa Tuhan Yesus tetap
baik. Oke. Dan kemudian ketika itu, pada waktu itu, datanglah ketiga teman Ayub. Mereka adalah orang-orang sahabat-sahabat Ayub yang melihat bahwa aduh, kasihan ya Ayub ini, dia sakit kali ini, ya. Kita kayaknya harus datang ke rumahnya Ayub. Kita harus menghibur Ayub supaya dia tidak merasa sendirian. Tetapi kalian tahu, waktu 3 orang teman Ayub datang, mereka memang baik, mereka memang menghibur Ayub. Tetapi mereka tidak sekedar menghibur, mereka bilang, Ayub, kamu ini kayaknya salah deh. Pasti ada dosa yang kamu buat, sampai Tuhan marah. Ya, katanya. Teman-temannya Ayub adalah Elifas. Nanti ada dicatat ya, 3 orang teman Ayub, yaitu yang pertama, Elifas orang Teman. Kemudian ada Bildad orang Suah. Siapa tadi yang pertama? Elifas orang Teman. Dan yang kedua, Bildad orang Suah. Dan satu orang lagi, yaitu Sofar dari Naamah. Jadi ada 3 tadi. Siapa namanya? Yang pertama, Elifas orang Teman. Kemudian yang kedua, Bildad orang Suah. Dan yang ketiga, Sofar orang Naamah. Jadi ada berapa orang? 3 orang teman Ayub datang dan mencoba menghibur. Tapi mereka nggak benar-benar menghibur. Mereka nyalah-nyalahkan Ayub juga. Dan kalian tahu, itu bikin Ayub sedih. Dia mulai berpikir bahwa, aduh, aku udah sakit. Teman-temanku datang, memang mereka maksudnya baik, menghibur. Tapi kenapa ya? Mereka tetap bilang, Ayub, mungkin ini salahmu. Mungkin ini yang buat Tuhan Yesus marah sama kamu. Itu yang dilakukan teman-teman Ayub. Nah, pada waktu itu Ayub mulai tertunduk. Dia mulai sedih. Dia mulai berpikir, oh, mungkinkah aku benar-benar salah di hadapan Tuhan? Mungkinkah aku benar-benar berdosa sampai Tuhan marah? Di dalam keputusasaannya, teman-temannya terus mengatakan bahwa Ayub ini salahmu. Ayub ini gara-gara kamu gak taat sama Tuhan. Seperti itu adik-adik. Dan Ayub mulai marah karena teman-temannya tidak hanya memberi semangat pada waktu Ayub sakit, tetapi teman-temannya mulai bilang, ini mungkin salahmu, ini mungkin dosamu, mungkin kamu gak berdoa. Mungkin kamu tidak menolong orang. Tetapi apa yang dilakukan Ayub adik-adik? Dia tetap dengan imannya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan dia. Itu kalian lihat di dalam sakitnya, Ayub sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Nah, kemudian di dalam kesedihan hatinya, di dalam rasa sakit badannya yang lagi luka-luka, Ayub bilang ke Tuhan, Tuhan, tolong aku. Tuhan, apa salahku? Sampai aku seperti ini. Tuhan, kenapa Tuhan marah? Di dalam semua pertanyaan yang Ayub berikan, Allah datang pada Ayub. Allah bilang, Ayub, Ayub, ketika dasar-dasar bumi diletakkan, di manakah engkau? Ketika aku membuat lautan dan daratan, di manakah engkau? Itu kata Tuhan. Dan para malaikat yang ada, di manakah engkau ketika para malaikat ada? Apa yang Ayub katakan? Ketika Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan ada sebelum Ayub. Tuhan ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada lautan yang bergelora. Sebelum ada bintang-bintang di langit. Tuhan ingatkan itu ke Ayub ketika Ayub coba untuk protes Tuhan. Ketika Ayub mencoba untuk tanya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayub bilang, Tuhan, ampuni, ampuni. Aku tidak ada di sana Tuhan ketika semua dijadikan. Aku benar-benar tidak tahu tentang semuanya, maafkan aku.
Ayub menyadari bahwa seharusnya dia nggak boleh nanya, Tuhan kenapa aku sakit? Ayub sadar bahwa seharusnya dia nggak tanya, Tuhan kenapa Tuhan ambil anak-anakku? Kenapa Tuhan ambil lembu dombaku? Kenapa Tuhan ambil semua hartaku? Ayub sadar bahwa seharusnya itu tidak dilakukan. Dan ketika Allah mengatakan semuanya itu, ketika Allah mengingatkan semuanya itu, Ayub duduk. Ayub mengakui bahwa dia tidak pernah ada ketika dunia dijadikan. Dan dia menyadari bahwa Allah ada sebelum dunia ada. Ayub duduk, Ayub berlutut, dan Ayub meminta maaf kepada Tuhan. Dan ketika angin ribut ini, yang pada waktu itu merupakan lambang bahwa Tuhan Yesus hadir dan mengatakan semuanya kepada Ayub, angin ini datang mengikuti teman-teman Ayub yang tadi mengunjungi Ayub. Jadi waktu teman-temannya menyalahkan Ayub, Ayub mulai marah. Ayub bilang, kalian pergi dari sini, kalian tidak boleh lagi ada di sini. Kalian membuat aku semakin sedih, kalian tidak membuat aku menjadi bersemangat dan mengucap syukur. Tapi kalian terus mengajar aku untuk mengingat kesalahanku. Dan adik-adik tahu, Tuhan datang kepada 3 orang teman Ayub yang tadi mengunjungi Ayub. Di dalam angin, Tuhan mengatakan kepada 3 orang teman Ayub tadi. Tuhan bilang apa? Hei teman-teman Ayub, kenapa kalian datang dan menyalahkan Ayub? Kenapa kalian menuduh Ayub berdosa? Kenapa kalian menyalahkan Ayub atas semuanya? Hari ini juga kalian bertiga harus datang lagi kepada Ayub. Kalian harus minta maaf pada Ayub dan kalian juga harus membuat korban bakaran supaya Ayub memaafkan kalian. Dan tahu bahwa Tuhan hanya akan memaafkan 3 orang teman Ayub jika Ayub sudah memaafkan mereka. Ya. Lalu ketiga temannya datang, mereka berlari-lari, mereka bilang, Tuhan ampun, maaf Tuhan, aku akan datang kepada Ayub. Dan mereka datang dan mengunjungi Ayub. Pada waktu itu, ketika teman-temannya ini datang dan mengunjungi Ayub, mereka melihat bahwa ketiga teman Ayub yang tadi sudah disuruh Ayub pergi, akhirnya mereka datang lagi menemui Ayub. Mereka melihat bahwa Ayub sedang berdoa dan sekali lagi mempersembahkan korban bakaran. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi setelahnya? Setelah itu, ketika Ayub sekali lagi tidak menyalahkan Tuhan, Tuhan memberkati Ayub. Kalau tadinya teman-temannya itu yang tadi waktu dia sakit pergi, teman-temannya datang lagi. Kemudian anak-anak Ayub, kemudian setelah yang lain-lainnya meninggal, Tuhan memberkati Ayub lagi dengan anak. Bahkan ternaknya juga ditambahkan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa jumlah anak-anak maupun jumlah harta benda yang Tuhan berikan setelah kejadian itu jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, adik-adik, itu artinya adalah bahwa dalam keadaan apapun, adik-adik jangan pernah takut. Waktu kalian sakit, waktu kalian sedih atau takut, tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya kita semua. Tuhan Yesus ada di dekat kita dan tidak seorang pun yang boleh takut. Nah, adik-adik, hari ini Kak Riris mau ngajak kalian buka Alkitab. Ayo semua ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab dari Ulangan 31 ayat 6. Kak Riris mau ajak kalian baca 1 ayat dari Ulangan 31 ayat 6. Ayo ambil Alkitabnya. Sudah? Kalau belum bisa buka Alkitab, minta tolong Mama. Ya, Ma, bantuin Ma. Apa? Bantuin atau ada kakak bantuin. Kita akan sama-sama baca dari Ulangan 31 ayat 6. Oke, Kak Riris mau bacakan untuk kalian, tapi kalian juga di rumah baca. Sama-sama kita baca ya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka
sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, janji Tuhan hari ini luar biasa. Dikatakan bahwa teguhkanlah hatimu, ya. Jangan takut apapun, jangan gemetar pada apapun. Karena janji Tuhan apa adik-adik? Dia yang berjalan menyertai engkau. Tuhan Yesus yang akan berjalan menyertai adik-adik, dan Tuhan tidak akan membiarkan adik-adik dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam keadaan apapun, Tuhan tidak akan membiarkan kalian, Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Oke, kita akan berdoa sekali lagi hari ini untuk kisah Alkitab yang sudah kita pelajari hari ini, dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau hari ini ketika Engkau mengajar kami untuk memiliki iman yang teguh seperti Ayub. Kami ingin Tuhan memiliki iman yang sama, percaya yang sama bahwa Tuhan Yesus menyertai kami dimanapun kami berada. Tolong tuntun kami Tuhan, sertai kami untuk kami tetap percaya Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita sudah sama-sama belajar, dan Kak Riris akan pesan Kak Riris untuk kalian tetap setia, tetap mengikut Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetap semangat, sampai jumpa, bye-bye.